Halo guys, selamat datang di channel aku K-pop Temen TV. Di video kali ini aku akan membahas yang lagi hot banget baru-baru ini, yaitu pemberhentian penayangan dari drama Joseon Exorcist. Kenapa sih drama ini bisa dihentikan dan sebenarnya kontroversi apa yang menyebabkan drama ini dikritik oleh banyak orang? Oke, sebelum itu aku mau bacain dulu sinopsis dari drama Joseon Exorcist ini. Jadi drama ini adalah drama yang tayang di stasiun TV Korea SBS dengan genre historical, drama, fantasi, dan juga action. Oke, langsung aja aku bacain sinopsisnya. Joseon Exorcist berkisah tentang Raja Taejong yang diperankan aktor Kam Woo Sung yang merupakan pemimpin berdarah dingin yang tidak segan-segan untuk memperkuat posisinya di dalam kerajaan. Ia memiliki rasa bersalah atas pembunuhan yang dilakukan pada masa lalu. Karena hal ini roh jahat pun bangkit kembali. Untuk melindungi negaranya, ia pun harus bertarung melawan roh jahat. Ia juga memiliki dua putra mahkota bernama Yang Yong, diperankan aktor Park Sung Hoon, dan Chun Yong, diperankan aktor Jang Dong Yoon. Disinilah kisah mereka dimulai. Nah, setelah kalian tahu sinopsis dari dramanya, langsung aja kita bahas awal mula munculnya kontroversi pada drama ini. Sebenarnya pada episode awal penayangan drama ini memiliki rating yang cukup kuat, namun pada episode 2 drama ini memiliki penurunan rating yang cukup pesat sehingga sejumlah iklan juga membatalkan kontrak mereka. Drama tersebut menjadi sasaran reaksi dari orang-orang yang mempermasalahkan penggunaan alat peraga Cina dalam sebuah adegan pada episode perdananya. Pemirsa melihat ada kue bulan Cina dan telur abad di atas meja, bersama dengan botol minuman keras bergaya khas Cina dan juga di atasnya terdapat simbol Cina. Penggunaan alat peraga tersebut menjadi kontroversi karena pemirsa beranggapan bahwa adegan tersebut merupakan distorsi dari sejarah Korea. Apa itu distorsi? Distorsi ini adalah sebuah penyimpangan. Kemudian setelah timbulnya kritikan pedas dari orang-orang Korea, kemudian pihak SBS merilis klarifikasi. Aku akan bacain klarifikasi lengkap dari pihak SBS. Jadi inti dari penjelasan SBS diantaranya, kami menetapkan lokasi di sekitar Kabupaten Uiju yang merupakan perbatasan dinasti Ming untuk menekankan situasi di mana pangeran ketiga, Pangeran Chunhyong, harus berpergian. Jarak jauh ke perbatasan Cina di tempat putra mahkota Yan Yong untuk membawa kembali pengusir setan barat. Dan kami menambahkan teks untuk ini. Itu adalah lokasi di mana rombongan pengusir setan barat dapat beristirahat setelah melakukan perjalanan melalui dinasti Ming dan baru saja memasuki Joseon. Dan karena itu adalah wilayah yang dekat dengan perbatasan dengan dinasti Ming, kami menyiapkan alat peraga tersebut dengan gambaran bahwa akan sering terjadi lalu lintas orang Tionghoa. Ini hanya setup untuk menjelaskan lokasi karakter yang berada di daerah terpencil yang jauh dari Hanyang atau saat ini kota Seoul dalam cerita, dan tidak ada niat khusus sama sekali. Nah, seperti itulah penjelasan dari pihak SBS. Pihak SBS juga meminta maaf dengan mengatakan menyebabkan ketidaknyamanan selama menonton melalui adegan yang dapat disalahpahami selama waktu sensitif ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama pihak SBS itu waktu sensitif? Jadi untuk kalian yang belum tahu, atau bagi kalian yang belum menyadari, kedua negara ini saat ini sedang mengalami perdebatan antara pokok budaya yang ada di Korea, termasuk kimchi, taekwondo, hanbok, terus bendera Korea dan lainnya. Diklaim oleh orang Cina bahwa itu adalah milik mereka. Jadi orang-orang Cina itu mengakui bahwa kimchi, taekwondo, hanbok, bendera Korea itu semuanya adalah buatan Cina. Karena itu banyak orang Korea yang saat ini itu sensitif terhadap konten-konten berbahasa Mandarin di media Korea serta penggambaran budaya Korea yang tidak akurat. Kemudian setelah kontroversi ini menjadi
hot topic, pihak SBS pada 26 Maret menyatakan laporannya bahwa drama ini resmi dihentikan, resmi tidak ditayangkan lagi. Lagi-lagi aku akan bacain laporan lengkapnya dari pihak SBS. Kami ingin berbagi posisi kami tentang Joseon Exorcist. SBS telah memutuskan untuk membatalkan kontrak hak siar Joseon Exorcist dan membatalkan siaran. Setelah mengakui parahnya insiden sebelumnya, SBS telah membayar sebagian besar biaya untuk hak siar dan perusahaan produksi telah menyelesaikan sekitar 80% pembuatan film untuk pertunjukan tersebut. Meskipun ada kekhawatiran di pihak kami tentang kerugian ekonomi dan kesenjangan penjadwalan bagi kami dan perusahaan produksi, kami telah memutuskan untuk membatalkan siaran dengan perasaan tanggung jawab yang berat sebagai stasiun penyiaran publik. Seperti yang diketahui, bahkan sebelum Joseon Exorcist ini mengalami kontroversial yang cukup heboh dengan dihentikan penayangannya, jauh sebelum drama ini tayang, sebenarnya sudah terjadi beberapa masalah, yaitu seperti aktor utama mereka, Lee Yoo-bi dan juga Jang Dong-hyun, mengalami cedera yang cukup parah di lokasi syuting. Apalagi setelah drama ini ditayangkan, mengalami kritikan dan penolakan yang cukup keras. Bahkan warga-warga Korea ini melayangkan petisi mereka kepada Blue House agar menghentikan penayangan drama ini. Karena penggambaran sejarah Korea pada drama ini yang tidak akurat dan juga adanya alat peraga Cina, sehingga drama ini menjadi kontroversial di tengah isu yang lagi hangat atau konflik antara Cina dan Korea, yang Cina ini mengakui beberapa budayanya Korea, sehingga sekitar 20 perusahaan yang sebelumnya menjanjikan iklan kepada drama ini semuanya menghentikan kontrak mereka. Sebenarnya sebelumnya itu pihak SBS telah berencana untuk mengedit bagian-bagian yang menjadi kontroversi, namun karena banyaknya jumlah petisi yang dilayangkan warga Korea kepada Blue House, yaitu sekitar 184.000 tanda tangan petisi, sehingga drama ini resmi tidak ditayangkan. Pemeran utamanya, yaitu aktor Jang Dong-hyun, meminta maaf di sosial media resminya, yaitu di Instagram pribadinya. Lagi-lagi aku akan bacain permintaan maaf dari aktor Jang Dong-hyun. Halo, ini aktor Jang Dong-hyun. Saya sering memikirkan hal ini. Saya menulis kepada banyak orang yang dengan putus asa menunggu pemikiran dan posisi saya sebagai karakter utama di Joseon Exorcist, dan berharap tanggapan yang jujur dan tulus meskipun itu tidak cukup. Pertama-tama saya tidak punya alasan, saya sangat menyesal, saya tidak sepenuhnya memahami masalah yang akan ditimbulkan oleh pekerjaan ini. Itu karena kebodohan dan kecerobohan saya. Saya hanya melihat karya dari sudut pandang seorang aktor yang memainkan perannya dalam karya kreatif. Saya mengabaikan aspek sosial dari pekerjaan yang seharusnya saya amati dengan tajam. Itu kesalahan besar. Dapat bekerja dengan sutradara yang terhormat, senior yang hebat, dan sesama aktor, saya tidak punya alasan untuk menolak pekerjaan ini. Saya percaya bahwa itu adalah pilihan terbaik mengingat sejumlah aspek dalam pilihan saya yang terbatas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini juga karena saya bodoh. Saya mencoba untuk bertumbuh dengan keyakinan bahwa seseorang yang tidak memiliki kekurangan moral dapat hidup dengan terhormat. Namun, saya banyak berefleksi karena sesuatu yang sangat memalukan terjadi dalam aspek yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Saya sangat sadar bahwa saya hanya bisa bekerja berkat cinta dan minat publik. Jadi bahkan jika Anda menganggap ini sebagai alasan yang bertentangan dengan niat saya akan dengan rendah hati menerimanya. Saya tidak menulis ini dengan maksud menarik secara emosional atau meminta simpati, tetapi karena saya mengungkapkan pikiran saya yang tulus. Mungkin akan terlihat seperti itu, jadi saya minta maaf lagi. Namun, jika Anda mungkin cukup murah hati, saya ingin mengukir kejadian ini di hati saya dan menunjukkan kepada Anda kinerja yang baik sebagai aktor yang matang. Sebenarnya tuh agak berat hati juga ya baca ini karena kasihan. Soalnya kan aktor-aktornya juga pasti udah kerja keras, tim produksinya, terus mereka juga udah ngeluarin tenaga, pikiran mereka gitu.
pastikan mereka juga tidak ada niat untuk mengecewakan penonton. Nah, setelah permintaan maaf langsung nih dari aktor Jang Dong Hyun yang merupakan pemeran utama, kemudian muncul juga permintaan maaf dari penulis naskah Joseon Exorcist ini. Langsung aja ya, aku bacain. Saya dengan tulus meminta maaf karena menyebabkan keprihatinan yang mendalam kepada pemirsa selama beberapa hari terakhir dengan tulisan saya yang tidak pengertian. Sebagai seorang penulis di garis depan dalam perencanaan dan persiapan drama, saya harus menunjukkan sisi yang lebih baik berdasarkan kesalahan saya. Sekali lagi, saya minta maaf. Saya harusnya menunjukkan rasa hormat yang cukup untuk para pahlawan pendiri Joseon yang meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Saya juga sangat menyesal telah membuat penilaian yang berpuas diri berdasarkan genre fantasi. Ia juga menambahkan, distorsi yang dikhawatirkan oleh banyak penonton tidak pernah disengaja, tetapi sebagai hasilnya saya akan mengingat fakta yang meninggalkan Anda dengan luka yang dalam dengan hati yang keras. Sutradara, aktor, dan anggota staf yang bekerja keras untuk membuat drama yang bagus, saya minta maaf tulus. Dan juga kepada perusahaan produksi dan penyiaran, sekali lagi saya meminta maaf kepada pemirsa dengan sepenuh hati. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai kontroversial dari drama Joseon Exorcist. Dari mulai pertama munculnya kontroversi, kemudian kritikan dari beberapa warga Korea, terus ada permintaan maaf dari aktornya langsung, terus ada juga klarifikasi dari pihak SBS, yaitu stasiun TV yang menayangkan drama tersebut, dan yang terakhir adalah permintaan maaf dari penulis naskah. Sebenarnya sekarang ini tuh lagi banyak banget drama Korea yang mengalami kontroversi karena sejarah gitu, karena mungkin karena saat ini sedang ramai-ramainya atau hot-hotnya konflik antara budaya Cina dan juga Korea. Seperti yang kita ketahui, beberapa drama lain juga memiliki kontroversial seperti drama Mr. Queen, dan bahkan nih yang terbaru, drama yang belum aja tayang aja udah kontroversi seperti dramanya Jisoo Blackpink, yaitu Snowdrop. Nah, untuk itu kalau kalian mau, aku mau bahas dramanya Snowdrop. Tunggu video aku berikutnya ya. Oke, segitu aja video dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan, aku hanya menyampaikan berita yang ada aja melalui beberapa sumber lainnya juga. Ya, semoga kedepannya ada lagi konflik-konflik lainnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.